Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi terbaru dari Panselnas soal seleksi P3K 2022. Guru lolos passing grade, senang dengan info ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah berita terbaru pada hari ini Bapak Ibu ya, langsung dari Panselnas terkait soal seleksi P3K 2022 melalui jpnn.com, dan tentunya di sini dibahas terkait guru yang lolos passing grade ya. Tentunya senang dengan info ini. Kira-kira bagaimana kelanjutan info ini? Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, di sini hari ini hari Minggu tanggal 22 Mei Bapak Ibu ya, tahun 2022, ada informasi terbaru dari Panselnas ya, yang diliput oleh salah satu media elektronik yang cukup terkenal, yaitu jpnn.com. Di sini katakan info terbaru Panselnas soal seleksi P3K 2022, mungkin guru honorer lulus passing grade. Senang ya. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan informasi dari kami ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba cek secara seksama apa saja infonya di dalam. Di sini jpnn.com Jakarta mengatakan bahwasanya panitia seleksi nasional Panselnas calon aparatur sipil negara CASN terus menggodok regulasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi sementara ini ada regulasi sementara digodok oleh Panselnas Bapak Ibu ya untuk P3K di tahun ini. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, regulasi tersebut adalah berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan P3K 2022. Jadi yang diatur di sini, yang digodok sementara ini oleh CASN atau Panselnas adalah Permenpan RB yang baru. Ini yang kita tunggu-tunggu kapan keluarnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek lagi, ini berita yang sangat segar Bapak Ibu, masih hangat ceritanya. Jadi di sini dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen, beliau mengungkapkan bahwa proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Nah, jadi per hari ini hari Minggu sudah terjawab Bapak Ibu ya, kapan Permenpan RB keluar. Di sini sudah terjawab bahwasanya masih dalam proses pembahasan ya. Sampai video ini dirilis, Permenpan RB yang baru itu masih dalam proses pembahasan dan terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita cermati dan pahami. Namun di sini terkait dengan substansi, Panselnas berupaya semaksimal mungkin ya Bapak Ibu ya memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Jadi beberapa kesepakatan yang dulu termasuk mengakomodir guru honorer lulus passing grade itu semaksimal mungkin berupaya ya dipenuhi oleh Kemenpan RB. Dalam hal ini Panselnas Bapak Ibu ya, tentunya ini menjadi kabar yang kita tunggu-tunggu sebentar lagi ya, akan keluar informasinya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, informasi ini. Di sini prinsipnya Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat panja formasi P3K 2022 Komisi 10 DPR untuk guru dan tenaga kependidikan ya, kata Bapak Deputi Bapak Suharmen kepada jpnn.com Minggu tanggal 22 bulan 5. Beliau menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati di Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB tahun 2022. Nah, jadi apa yang sempat disepakati di Komisi 10 kemarin bersama rapat panja, nantinya itu akan menjadi dasar Bapak Ibu ya. Itu akan menjadi dasar dalam penyusunan Permenpan RB tahun 2022. Nah, seperti itu ya. Tentunya apa yang dibahas di Komisi 10 kemarin itu sangat pro terhadap guru honorer. Jadi kemungkinan besar kita bisa prediksikan bahwa Permenpan RB nantinya ini yang terbaru pasti akan lebih pro juga kepada guru honorer. Seperti itu Bapak Ibu ya, terutama di seleksi P3K tahun 2022. Kemudian di sini beberapa poin pembahasan tersebut antara lain mengenai usulan formasi P3K, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022, kemudian metode seleksi dan mekanisme seleksi. Itu yang dibahas ya. Itu yang dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat Panselnas terkait
P3K 2022. Jadi termasuk yang dibahas di dalam adalah guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Itu juga menjadi agenda penting ya di rapat pembahasan Panselnas yang dipimpin langsung oleh Kemenpan RB seperti itu. Nah, di sini diketahui pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K guru maupun non guru. Jadi jelas ya bahwa tahun 2022 ini pemerintah akan memastikan tetap menggelar seleksi P3K guru maupun non guru. Ini tentunya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Khusus formasi P3K guru sesuai data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu tersedia 970.410 formasi. Nah, ini sudah termasuk sisa formasi tahun lalu Bapak Ibu ya. Itu ditambah 758.000 formasi baru di tahun 2022 ini. Luar biasa ya. Hampir 1 juta Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 212.392 dan 798.018 untuk kota 2022. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan dan teknis lainnya, maka formasi P3K 2022 lebih dari 1 juta. Nah, jika dijumlahkan keseluruhan mulai dari formasi penyuluh, kemudian tenaga kesehatan dan teknis lainnya, maka formasi P3K 2022 itu lebih dari 1 juta. Wow, luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Deputi SDM Aparatur Alex Denny menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kemdikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Nah, jadi lagi-lagi ya di sini dibahas ya mengakomodasi tenaga honorer. Ini dijelaskan langsung oleh Bapak Deputi ya SDM Bapak Alex Denny. Jadi otomatis ini masuk untuk guru honorer juga Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Karena itu seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Jadi nantinya peserta P3K guru itu ada metode observasi Bapak Ibu ya, dan tentunya juga background check. Artinya rekrutmen P3K guru akan dibedakan ya antara pelamar baru dengan honorer. Jadi nantinya tidak disamakan ya tesnya nanti Bapak Ibu ya. Bagi guru yang masa kerjanya di atas 3 tahun yang belum lulus PG, belum sempat ikut seleksi P3K, akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun Bapak Ibu ya, atau belum pernah mengajar. Wow, jadi luar biasa sekali ya. Bagi guru yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun ada kekhususan Bapak Ibu ya. Tidak akan bersaing dengan guru yang pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun. Jadi ini memberikan kesempatan bagi guru honorer masa pengabdian lama untuk lolos nantinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tentunya seperti itu ya. Ini menjadi kabar luar biasa yang sangat menggembirakan. Nah, prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan. Wow, mantap. Kemudian di sini lagi kita cek lagi. Nah, beliau menambahkan pengadaan P3K 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Jadinya masa kerja nanti itu diperhitungkan Bapak Ibu ya. Untuk mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan itu harus berdasarkan data rekomendasi Kemdikbud ya. Kami sudah jelaskan beberapa hari yang lalu terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya. Oke, selain itu kata Bapak Alex Denny harus memprioritaskan guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi P3K 2021. Luar biasa ya. Jadi nantinya Bapak Ibu guru itu yang sudah lolos passing grade tidak mendapatkan formasi nanti akan diprioritaskan di P3K 2022. Tentunya ini kabar gembira yang kita nantikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya tetapi Kemendikbud butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi yang 100 karena anggarannya sudah disiapkan. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini lanjut lagi setelah proses penetapan formasi selesai masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini kata Alex Denny akan dibedakan
antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru. Beliau menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemendikbudristek, guru honorer lolos passing grade tahun 2021 tanpa formasi akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang lolos passing grade tahun 2021 tanpa formasi akan diprioritaskan Bapak Ibu ya. Mereka tidak perlu seleksi lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Wow, jadi data Bapak Ibu sendiri nantinya yang akan diverifikasi. Tentunya ini menjadi kabar gembira. Denny mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi tahap 2, maka akan mendapatkan prioritas seperti itu ya. Nah, prioritas bagaimana? Di sini kita bisa cek lagi. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honor tersebut agar yang bersangkutan bisa melamar. Nah, hal lainnya tambah Bapak Lesda ini, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Sebaliknya, pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorer. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.